Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Putri. Saya dari kelas A1 dengan nomor NIM 2190302333. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai buku tugas 1, 2, dan 3 untuk tugas Ibu Hairani Tarigan, untuk tugas kewirausahaan 2. Untuk buku tugas yang pertama itu mau menjelaskan tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis, produk atau jasa yang saya gunakan itu adalah Rumah Sakit Murni Teguh Ciledug, Tangerang, yaitu unit usaha kesehatan rumah sakit untuk identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru, yakni yang pertama budaya etika yang kuat dibangun pada perusahaan, yaitu ada pertama lead by example, mengembangkan kode of conduct atau kode etik, lalu menerapkan program pelatihan etik, terus ada eksis modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, penurunan kerentanan, dan menghindari potensi sanksi. Ada notaris untuk perusahaan yang dipilih sesuai dengan bisnis tersebut. Notaris yang saya pilih itu ada mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya dan juga objektif. Lalu yang ketiga ada perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan sendiri. Perjanjian para founders ini mencakupi sifat bisnis perspektif, identitas dan usulan titel secara sendiri, bentuk hukum kepemilikan bisnis, dan deskripsi modal operasi awal klausa buyback. Lalu yang keempat ada perselisihan hukum, menghindari. Yang pertama itu adalah memenuhi semua kewajiban kontrak. Lalu saya pilih tetapkan standar, dan yang terakhir kesepakatan hukum, yaitu ada perjanjian non-disclosure dan perjanjian pencegahan seorang bersaing dengan mantan majikan. Lalu berikutnya adalah memilih bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi terlebih dahulu. Dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Di sini ada corporation. Setelah itu kita dapat lihat isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis, dan yang terakhir bisa dipertimbangkan pajaknya. Lalu yang ketiga mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama itu dapat berupa syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseroan. Kita lihat izin pajak penjualan ini yang diajukan tuh apa aja. Yang pertama itu dapat mencakupi prinsip pungutan pajak. Di situ ada persamaan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi. Berikutnya izin-izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin bekerja dapat mencakupi ada Permenkes nomor sekian sekian sekian. Kalau untuk rumah sakit saya pilih hampir semuanya kecuali Permenkes nomor 19 tahun 2013. Kemenkes RI nomor 1076 Menkes SK 7. Untuk yang lainnya saya pilih. Ya, untuk buku tugas yang pertama, mari kita lanjut ke buku tugas yang kedua, yaitu membahas tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Di sini unit usahanya ialah snack atau makanan ringan, produk usaha lumpia roll. Yang pertama kita perlu mengidentifikasi pengelolaan keuangan. Yang pertama itu ada tujuan keuangan perusahaan. Dapat dipilih semuanya mencakupi, semuanya statusnya baik. Lalu yang kedua ada proses pengelolaan keuangan. Identifikasi preparasi laporan masih sedang. Untuk preparasi perakiraan keuangan juga sedang. Lalu yang selanjutnya laporan historis keuangan diidentifikasi. Ada laporan keuangan masih baik dan laporan cash flow masih kurang. Lalu yang keempat, yang terakhir perakiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan ini baik. Lalu perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik, atau pengalaman memulai usaha sejenis ini sedang. Berikutnya kita mengidentifikasi proforma laporan keuangan. Yang pertama ini mengidentifikasi proforma laba rugi yang baik. Terus proforma pendapatan hasilnya baik, dan proforma arus kas juga hasilnya baik. Lalu yang kedua rasio analisis, mengidentifikasi efisiensi koperasi ini sedang dan profitabilitasnya pun sedang. Rekomendasi dari kami ialah lebih perhatikan lagi laporan keuangan agar dapat memperkirakan baiknya keuangan untuk kedepannya, serta lebih perbanyak produksi untuk bekerja sama dengan penjual snack yang serupa.
Lalu kami membahas buku yang terakhir itu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Ini usaha yang saya pilih adalah rumah makan dengan produk atau jasa ayam penyet dan lainnya. Untuk rencana staffing, rekamannya semuanya sudah terlampir, nanti di akhir video akan saya jelaskan. Lalu yang kedua itu adalah rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Yang pertama ini adalah merencana seleksi, dapat mencakupi saluran dan teknologi yang tepat, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, dan jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Lalu berikutnya ada proses seleksi, dapat mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan, dan yang terakhir melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Yang berikutnya internalisasi atau induksi anggota tim. Ini mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, lalu mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga ada memenuhi kewajiban hubungan industrial. Yang pertama ada hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Ini dapat mencakupi hak yang pertama adalah memperoleh upah dan mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Lalu mendapatkan pelatihan pekerjaan, penempatan tenaga kerja, memiliki waktu kerja yang sesuai, mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, dan hak untuk karyawan perempuan. Dan kewajibannya itu adalah kewajiban ketaatan, konfidensialitas, dan loyalitas. Berikutnya ada prinsip hubungan industrial, dapat dikembangkan secara positif dan konstruktif. Dapat mencakupi kepentingan bersama pengusaha, lalu kemitraan yang saling menguntungkan, hubungan fungsional, kekeluargaan, penciptaan ketenangan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan bersama. Lalu yang keempat itu adalah mengelola staf. Yang pertama dapat mencari alasan pengembangan staf, dapat diidentifikasi melalui efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. Lalu strategi dan program pengembangan staf dapat mencakupi memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide, dan yang terakhir ialah memberikan penghargaan reward kepada karyawan. Setelah itu dapat juga melakukan program pelatihan pengembangan staf melalui pelatihan pengembangan profesi. Keempat adalah program pelatihan yang dilakukan itu antara lain orientasi pekerjaan dan in-service education. Selanjutnya ada evaluasi yang mencakupi menentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi, lalu menganalisis dan menafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan secara efektif. Lalu yang kelima, meninjau kinerja tim. Yang pertama ini adalah hasil kinerja dapat mencakupi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, lalu kualitas barang dan jasa. Lalu yang kedua itu adalah kompetensi diidentifikasi melalui keterampilan dan sikap. Lalu tingkat pergantian stafnya apakah tinggi atau rendah? Jika rendah itu adalah kurang dari 15%. Dan yang terakhir adalah kekompakan tim yang mencakupi kolaborasi, kerjasama, dan kompetisi kerjasama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lampiran yang telah tadi disebutkan. Dari kategori okupasi yang pertama itu adalah cook, yang kedua kasir, yang ketiga waitress atau waiter, dan yang terakhir adalah steward. Dengan tanggung jawabnya masing-masing dan berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda. Persyaratan pun minimal SMA sampai D3 sampai S1. Kebutuhan pelatihannya pun berbeda-beda sesuai dengan bidang pekerjaan yang mereka pilih. Untuk jumlah tenaga pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Perkiraan mulai bekerja itu akan dimulai dari 1 Januari 2023 dan full time equivalennya sama semuanya, yaitu 7,488 FTE per hours dengan pekerjaan durasi kontrak kerja 1 tahun bekerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.